Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang semoga dimuliakan oleh Allah, Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia yang Allah curahkan kepada kita, sehingga pada waktu subuh ini kita kembali bisa mengikuti kajian yang tentu saja kita berharap kajian kita itu nantinya akan membawa manfaat bagi kita di dunia, serta memudahkan langkah kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan yang telah menuntun kita dari jalan yang begitu gelap gulita menuju jalan yang terang benderang, yakni dengan ad-dinul Islam as-siratal mustaqim. Pada subuh hari ini kita akan membahas tentang urgensi waktu atau pentingnya waktu bagi seorang muslim. Karena kita tahu di zaman modern ini banyak sekali orang, banyak sekali fenomena di mana orang itu lebih sering buang-buang waktu daripada memanfaatkan waktu. Banyak sekali. Kalau kemudian kita bilang juga ini enggak ada hubungannya juga dengan tahun barunan, Pak. Masih sudah lewat. Dan kita juga tahu bahwa bergantinya tahun itu tetap aja hanya ganti di angkanya saja. Tapi jumlah hari, bulan dan juga pekannya juga tetap sama. Setiap orang yang melewati 1 tahun itu melewati 12 bulan. Leres nggih? 12 bulan. Enten sing dikasih bonus. Mungkin dikasih bonus 1 bulan ngoten. Mboten wonten kan? Sama. Minggunya juga berapa? 52 pekan. Masih sama. Ndak ada yang dikasih bonus khusus sampean tak kasih 1 tahun, ya kan 55 pekan lah ben beda ambek liyane. Ndak ada juga. Harinya juga sama, berapa? 365 hari, sama. Di dalam jamnya juga sama, masih 1 harinya masih 24 jam. 1 jamnya juga masih tetap 60 menit. 1 menitnya juga masih 60 detik. Tidak ada yang berbeda. Bahkan yang membuat kita harusnya semakin memikirkan adalah semakin waktu itu berlalu, artinya semakin dekat kita untuk bertemu dengan Allah, untuk dimintai tanggung jawab tentang apa yang sudah diberikan kepada kita. Lah karena itu tidak boleh kita sebagai umat Islam, kaum muslimin, jadi orang yang naudzubillah min dzalik, buang-buang waktunya. Jadi orang yang tidak mau memanfaatkan waktu itu dengan baik. Karena kalau kita bilang Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan. Bagaimana kalian kufur kepada Allah sedangkan kondisi kalian awalnya adalah amwat, kondisi mati. Fa ahyahum, kemudian Allah menghidupkan kalian. Fa ahyakum, menghidupkan kalian. Loh, kalau kemudian dibilang pakainya itu pakai fa. Fa itu artinya apa? Artinya litadbik, untuk apa? Sesuatu yang cepat. Jadi kalau Allah ngomong dari proses kita tidak punya apa-apa, mati, dikasih Allah hidup, fa'ahya, langsung hidup.
Prosesnya cepat sekali. Kun fayakun, kan ngoten. Lah kemudian Allah pakainya summa yumitukum. Allah pakai katanya summa. Summa itu artinya adalah apa? Litarohi. Artinya kita dikasih jeda waktu dalam hidup itu. Dikasih jeda waktu masing-masing. Namanya litarohi, gak langsung, Pak. Gak langsung. Tapi ada jeda di mana waktu yang jadi jeda itu antara kita dihidupkan oleh Allah sampai dimatikan nanti, itu apa yang akan kita lakukan. Summa yuhyikum. Kemudian apa? Ada jeda lagi dari kematian itu. Kalau tadi cepat, kalau ini apa? Ada jeda lagi. Loh, kenapa jedanya? Kita kalau sudah mati untuk hidup lagi, nopo? Ada jedanya. Jedanya adalah kita nunggu sampai yaumul kiamat. Prosesnya panjang, Mas Yan. Pakainya kata summa. Baru kemudian summa ilaihi turja'un. Kemudian apa? Kepadanya kalian dikembalikan. Yang artinya apa? Disinilah proses kita nantinya akan mempertanggungjawabkan amal-amal yang sudah Allah berikan. Jeda waktu yang Allah berikan juga ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah kalau kita bertanya, kedudukan waktu itu pentingnya apa? Di dalam Islam, waktu itu sangat penting. Dengan banyak dalil sekali, banyak sekali. Yang pertama, kalau kita bilang waktu adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita selain kehidupan, Pak. Kalau kita hidup gak ada waktunya saged urip, Pak. Ngoten nggih? Hidup itu berhubungan dengan waktu. Makanya sampai hari ini kalau kita bilang para ahli sains, orang-orang yang berkecimpung di dalam dunia ilmu pengetahuan atau sains itu, mereka itu salah satu yang ingin mereka pecahkan itu cuma satu. Bagaimana mengakali waktu itu? Kalau kita tanya, lu ngapain ngakalin waktu? Enggak. Kita ini kan semakin lama semakin tua, kan ngoten nggih? Gimana caranya bisa terus muda? Bagaimana bisa melampaui yang bisa membuat orang itu tetap hidup? Itu adalah karena batas waktunya. Nah, kalau waktunya sudah habis, udah mati. Makanya kenapa mereka berusaha banget, gimana ya caranya bikin orang itu kalau bisa ya hidup selamanya. Ini apa? Ini dicari. Dan itu masih belum ketemu. Lah kita sebagai kaum mukminin, kita tahu bahwa apa? Yang namanya waktu itu penting sekali bagi kita juga. Itu nikmat yang sangat besar yang dianugerahkan Allah kepada manusia. Tapi nikmat ini juga merupakan nikmat yang paling mudah dilalaikan. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, nikmatani maghbunun fihima katsirum minan nas as-sihhatu wal farah. Ada dua nikmat yang banyak manusia itu tertipu, yaitu apa? Nikmat sehat dan waktu. Kalau kita bilang kapan kita tahu bahwa harga nikmat itu mahal? Harga sehat niku mahal kapan, Pak? Pas sakit. Tapi nek mboten sakit kinten-kinten ya napa? Wah, pencilaan. Bahasane kan ngoten, pencilaan. Apa aja dilakoni, Masya Allah kalau kita bilang. Oh, banyak orang yang lupa, padahal apa? Dikasih nikmat sehat itu dimanfaatkan dengan baik. Untuk apa? Ayo ibadah. Ayo lebih mendekatkan diri kepada Allah. Nah, kalau kemudian di negara kita, di Indonesia nih sering ada istilah ngeloki lakon, ngoten ya. Alias nopo? Marekno lakon. Alias apa? Wis engko lah nek wis wayahe yo mari dhewe. Lah niki masalahe.
marine niku kapan kan ngoten. Pas pun nopo, makanya sering kali kita itu jadi apa? Kritik kita di dalam apa? Dalam kehidupan sosial juga sama. Apa itu? Kita lihat masjid-masjid itu masih ngapunten nggih, yang sering ngrameni niku kan tiang sepuh-sepuh kan ngoten nggih. Sing nem-nem ten pundi? Nah, kan ngoten lho. Sing nem-nem niki ten pundi ngoten lho. Aneh. Apalagi kalau dikongkon subuhan, Pak. Waduh, biasanya jam 3 kait mulai dari nopo dari ngopi ya niki. Ini permasalahan apa? Permasalahan yang kalau kita bilang itu sangat mendasar sekali. Mendasar sekali. Bagaimana orang itu tidak menghargai waktu? Padahal apa? Kalau kita bilang lapo yo, kopi 1 tapi kemudian duduknya 3 jam. Masya Allah. Gak sakno ambek sing dodol kene kan ngoten. Kan, lagi kopine setunggal tapi lunggune 3 jam. Lah sakno ambek sing dodol asline. Ngenteni ya kan harusnya gitu. Tapi apa yang dilakukan? Kadang juga mikir, emangnya apa sih yang dibahas? Leres mboten? Yang dibahas apa? Ini apa? Dalam memanfaatkan waktu. Kita enggak bilang kemudian apa? Oh, ngopi itu jelek. Saya enggak bilang kayak gitu loh, Pak. Karena apa? Karena termasuk Mesir dulu itu dia merdeka itu karena berasal dari warung kopi. Alias apa? Dari magha, dari kafe. Ya, orang-orang membicarakan tentang kemerdekaannya itu di kafe-kafe. Nah itu ada yang bermanfaat, tapi lebih baik kalau kita bilang apa? Ya kita punya tempat lah, tempat diskusi yang baik. Kalau zaman sekarang nggak sama seperti zaman dulu. Tempat kita diskusi lebih banyak pada zaman sekarang. Zaman sekarang. Lah yang kedua apa? Al-farah namanya adalah apa? Waktu luang. Itu juga nikmat yang sering kali dilupakan oleh manusia. Waktu luang ini berhubungan dengan apa? Banyak juga orang-orang yang pingin bisa ikut kajian terus. Itu banyak kok. Tapi kadang gak sehat. Kadang yang kedua, dia sehat tapi waktunya gak ada. Misalnya apa? Misalnya harus kerja shift pagi. Jam pinten berangkat? Jam pinten? Jam 5, jam 6. Kan nonton. Ini kalau kemudian dekat mungkin oke lah jam 6. Tapi kalau jaraknya jauh, kadang-kadang sebelum subuh sudah berangkat itu. Masya Allah. Kemudian apa? Malam saya tak inilah ikut kajian lah. Kadang-kadang nopo kendalanya satu. Nopo waktu luangnya nggak ada. Datang sampai rumah habis maghrib kinten-kinten ya nopo. Kesel. Ini tentang apa? Al-farah. Karena itu ketika Allah memberikan kita waktu luang yang seperti ini, gunakan dengan baik. Digunakan dengan baik. Jangan sampai kemudian apa? Waktunya hilang. Oh, ada majelis ilmu kita datangi. Oh, ada kesempatan untuk quality time bersama keluarga, kita gunakan dengan baik. Jangan sampai dilepaskan. Karena apa? Bisa jadi hal itu nanti jadi hal yang tidak bisa kita dapatkan di lain waktu. Kenapa kedudukan waktu itu sangat-sangat penting di dalam Islam? Tidak lain adalah salah satunya bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan berbagai bentuk waktu. Yang pertama di dalam surat Al-Asr Allah mengatakan wal asri, demi masa nopo demi waktu asar. Ya kan? Dua-duanya sebenarnya. Lah kenapa kok kemudian disebutkan asr? Karena asar itu zaman dulu, zaman pada masa Arab zaman dahulu dianggap sebagai waktu yang penting. Ada juga yang mengatakan asr itu minal asir. Asir itu artinya apa? Intisari, alias apa? Kalau jenengan bikin jus itu namanya asir. Lah kenapa kok diambil asr? Karena apa? Waktu ini adalah waktu yang sangat penting sekali. Kalau kita artikan hanya di waktu asar itu waktunya orang pulang kerja. Kalau zaman dulu, waktunya orang sibuk kemas-kemas mau kembali.
Lah kalau kita artikan secara umum, ya ini berarti waktu secara keseluruhan. Waktu secara keseluruhan. Lah kemudian apa? Di dalam surat yang lain Allah menyebutkan wal fajri, demi waktu fajar. Allah nyebutin waktu fajar atau waktu subuh. Kalau kita bilang, loh kenapa kok Allah menyebutkan waktu itu, tidak lain adalah karena waktu subuh itu waktu dimulainya aktivitas. Ya niki aktivitasnya orang normal. Berarti waktu subuh. Nek mboten normal dereng tangi sama. Dereng tangi. Ini tidak yang kemudian apa? Oh, tapi saya shift malam Ustaz, beda. Maksudnya adalah apa? Orang normal kalau kemudian kita bilang kerjanya kok pagi sampai siang atau pagi sampai sore, maka apa? Pasti rata-rata dia bangunnya adalah waktu subuh. Ten mriki ini tasih enten sawan apa mboten? Yang orang ke sawah biasanya kan subuh ini pun siap-siap. Nanti sekitar setengah 6, jam 6 ngelihat subuhnya jam berapa kan ngoten nggih. Pokoknya gimana caranya waktu sudah mulai kelihatan terang berarti dia harus berangkat. Ini waktu apa? Waktu dimulainya aktivitas. Nah, kita sama sebagai seorang muslim. Kenapa sih kok kita dimulai dengan sholat subuh? Alasannya adalah apa? Kita ngingat Allah ketika di awal kita melakukan aktivitas sehari-hari. Ini. Oh Ustadz, tapi kita kan nambahi Ustadz apa? Sholat tahajud. Wah, itu baik. Itu baik. Itu bagus sekali. Kenapa? Karena artinya manajemen waktu kita lebih baik lagi. Itu, lebih baik lagi. Kemudian berikutnya Allah menyebutkan lagi di dalam apa? Dalam surat Ad-Duha. Allah juga menyebutkan Wad-Duha. Kalau kita bilang, loh kenapa sekarang waktunya duha? Emangnya pentingnya waktu duha niku napa? Waktu duha niku pentingnya napa? Masa produktif. Produktifnya orang itu pada waktu duha. Panjenengan bangun, tidurnya cukup, bangun pagi, subuh, habis sholat subuh, kemudian melakukan aktivitas waktu duha. Kinten-kinten mulai ngantuk jam pinten lah, jam 10, jam 11. Leres napa mboten? Nah, antara kemudian apa? Waktu ketika selesai syuruk, ya kan? Jeda sebentar sampai kemudian sekitar mau duhuran itu kalau kita bilang apa? Itu waktu kita semangat-semangatnya. Kenapa orang kerja kok harus pagi? Kenapa anak sekolah harus pagi? Karena itu waktu produktif. Waktu produktif. Nah, zaman sekarang kadang-kadang dibalik. Waktu produktifnya kapan? Malam. Niku mboten produktif kadang-kadang. Waktu napa? Waktu melek. Mboten waktu produktif. Cuman melek aja. Kalau ditanya ngapain, hasilin karya apa, ngapain belajar tak, kadang-kadang kan mboten. Apa ya udah. Padahal waktu produktif itu adalah waktu duha. Karena itu apa? Nek bisa waktu duha jangan tidur. Pagi duha jangan tidur. Nanti tidur silahkanlah jam 10, jam 11 istirahat dulu. Kalau memang kita ndak ada kerjaan. Tapi nek kerja nggih mboten kantuk. Wae kerja tilem nak nggih diseneni ambek bose kan. Ndak boleh, itu kan kewajiban. Boleh istirahat dulu. Kan? Ini apa? Nunjukin waktu duha. Waktu aktivitas yang paling produktif adalah waktu duha. Kemudian di dalam surat Al-Lail Allah juga mengatakan wal laili idza yaghsha. Demi malam apabila menutupi. Ini juga sama. Kenapa kok malam disebutkan? Karena malam itu juga penting bagi kita. Malam itu waktunya untuk istirahat. Kalau kita melihat bagaimana jadwalnya Nabi. Jadi Nabi dari pagi sampai malam niku kalau kita bilang itu mudahnya adalah Nabi bangun jam pinten? Jam pinten? Ya kan? Kalau dibilang kan nisfahu awin kus minhu kilan. Ya kan? Yang kemudian apa? Nabi itu malam bangun.
biasanya antara jam 12 atau jam 1 atau jam 2, atau dilebihin dikit. Kadang-kadang apa, supaya umatnya nggak melok-melok kayak gitu, akhirnya jam setengah 3. Para ulama ada yang mengatakan apa, bahwa Nabi itu hukumnya sholat tahajudnya wajib, kita yang nggak wajib. Kalau kita diwajibkan, wah niku kan banyak yang hilang nih malah. Dan terus kemudian apa, beliau sholat malam, kita sudah tahu bacaannya panjang luar biasa, sampai kemudian apa, menjelang subuh sekitar 15 menitan. Nah, beliau itu kemudian istirahat dulu. Seringkali kemudian apa, di tempatnya Aisyah radhiyallahu an, beliau kemudian apa, beliau bersandar. Kadang-kadang apa, di pangkuan beliau sejenak untuk istirahat. Bahasanya beliau adalah meluruskan punggung habis sholat malam. Boleh. Lah bangun lagi adalah ketika adzan subuh. Adzan subuh beliau bangun, kemudian apa, qabliyah itu, kemudian apa, sholat subuh. Nah, setelah sholat subuh sampai kemudian apa, sampai kemudian kalau dibilang sampai siang itu Nabi kerja. Nah niki, Nabi ini kerjanya nopo? Pedagang lah sebelum jadi Nabi, ya kan? Dakwah bukan kerja loh, Pak. Itu kewajiban. Lah terus Nabi makan dari mana nih? Kan gitu. Jadi gitu. Oh itu sebelum jadi, malah masih muda itu Pak, masih umur 12, 15 sampai 18 tahun. Kan kita kadang-kadang mboten ngerti loh, Nabi iya ya, kok pertanyaannya Nabi ini tuh apa profesinya gitu kan. Kan Nabi tidak pernah ngambil saya gitu kan. Nah kalau dibilang dari mana, ada yang namanya apa, perang itu kan ada 2 model, ya kan? Ada namanya fai, ada ghanimah, ada fai. Ghanimah itu rampasan perang, yang kalau kemudian umat Islam itu berperang tapi ada perlawanan, terus kemudian musuhnya kalah, maka harta rampasan perang itu namanya ghanimah. Lah ghanimah itu dibagikan ke seluruh kaum muslimin. Tapi ada istilah perang namanya fai. Fai itu apa? Fai itu adalah peperangan yang tanpa perlawanan sama sekali. Lah harta rampasan perangnya ini diberikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, diberikan karena nggak ada perlawanan sama sekali. Contohnya adalah kasusnya Bani Nadir. Nah itu, tapi tetap Nabi sebagai apa? Sebagai seorang Nabi teladan, maka tetap beliau apa? Ada orang-orang yang kurang mampu itu nanti dikembalikan oleh Nabi. Nabi nggak akan mengambil banyak dari situ. Yang kedua, dapatnya dari mana? Dapatnya adalah dari hadiah. Haram bagi Nabi menerima sedekah. Ahlul baitnya Nabi nggak mau. Kalau ada orang, Nabi saya bersedekah, nggak akan disentuh. Tapi kalau ada orang kemudian apa? Membawakan hadiah, diterima sama Nabi. Diterima sama Nabi. Contohnya adalah apa? Pernah suatu ketika dikasih yang namanya kesukaan Nabi, salah satunya adalah nopo nih, pupu kambing. Nah nih, kan itu kesenangannya Nabi, dikasih. Jadi dari situ yang namanya apa? Oh Nabi kalau kemudian dari mana? Dari sana. Dan kadang Nabi juga apa? Kalau dibilang aktivitas sehari-hari, seringkali kemudian melakukan pekerjaan rumah tangga. Dan sebagaimana disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi seperti itu. Nah kalau kemudian apa, sudah selesai, nanti apa, siang yang dilakukan oleh Nabi adalah qailulah, alias apa, tidur siang. Kalau kita ngomong oh berarti qailulah niku ini ya ikut Nabi, iya, tapi hukumnya bukan sunnah. Bagus tapi bukan sunnah. Kalau sunnah itu sesuatu yang pada dasarnya apa? Oh punya nilai ibadahnya, jenengan tilem, ya kan? Bisa jadi apa? Nilai ibadah kalau niatnya memang apa? Saya tak istirahat sekarang nanti biar bisa ngaji yang
ngajinya nggak tidur. Nah itu niatnya dari kita. Tapi apa? Nabi tidak selalu juga melakukan qailullah. Lalu terus kemudian apa? Salat asar. Habis salat asar waktunya kemudian apa? Setelah asar seringkali Nabi masih ada di masjid sampai maghrib. Lah maghrib, antara maghrib dengan isya bedanya zaman dahulu, Nabi itu sering mengakhirkan waktu isya. Jadi sholat isya-nya itu kalau di kita kan nggih waktune adzan kan ngoten nggih. Kalau di waktu Nabi diadzani, tapi qomatnya lama. Para sahabat sempat meriwayatkan itu ada yang sampai kalau dibilang itu 1-2 jam setelah adzan itu baru sholat. Loh kenapa kok demikian? Dan lagi-lagi ini tidak selalu, karena Nabi saat itu tahu bahwa orang-orang yang punya sifat kemunafikan itu nggak akan datang sholat jamaah isya. Lah kalau sudah sholat isya, Nabi langsung tidur. Tidak ada yang dilakukan oleh Nabi langsung tidur. Ini aktivitasnya Nabi. Nanti bangun lagi, kan? Kalau kita mantun isya tidur napa mboten? Ngopi. Malah ngopi kan ngoten nggih. Luar biasa nih. Kalau kita bilang malah habis ngopi saged tilem terusan. Jadi kebiasaannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Loh memangnya kalau kemudian apa? Nabi ada hal-hal lain, apakah masih bangun masih? Kapan itu? Kalau merumuskan tentang perang, strategi dakwah dilakukan di masjid habis isya. Itu apa? Tapi kalau tidak ada apa-apa, beliau langsung kembali ke rumah. Kemudian apa? Kenapa waktu itu sangat penting? Ada juga disebutkan tentang apa? Dalil larangan mencela waktu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la tashubbud dahra fa innallaha huwat ad-dahr. Janganlah kalian mencelah ad-dahr atau waktu, karena sesungguhnya Allah itu ad-dahr, atau Allah itu yang punya ad-dahr. Di dalam hadis qudsi Allah mengatakan qala Allahu azza wa jalla yu'dini ibnu Adam. Anak Adam itu menyakiti aku. Yaqulu ya khaibatad dahr. Dia mengatakan wahai hari sial. Nah ini waktu sial. Fala yaqulanna ahadukum ya khaibatad dahr fa inni ana ad-dahr uqallibul lailahu wa naharahu fa idza syi'tu qabattuhuma. Maka janganlah kalian berkata wahai waktu yang sial, karena aku adalah ad-dahr, karena aku adalah yang memiliki waktu itu. Aku membolak-balikkan malam dan siang, maka apabila aku menghendaki pasti ku cabut kedua-duanya. Nah niki tidak ada nih istilahnya hari sial. Sering kalau kemudian ngapunten tradisi Jawa sering kali kemudian apa enten istilah weton. Nggih. Kalau wetone apa ojo metu. Kenapa? Engko wah, belai engko. Ya kan akhirnya kemudian bikin bubur ya lah Reza. Bikin bubur ya. Kenapa? Bubur sengkolo. Bubur sengkolo kan gitu kan. Bikin bubur akhirnya dikasih-kasihkan. Kalau kita bilang loh itu bagaimana, kita ngomongnya kayak gini. Kalau kemudian kita mempercayai yang seperti itu, kesalahan fatal. Karena apa? Hari sial tidak ada, waktu sial tidak ada. Tapi kalau kita kemudian apa? Kok ada ngomong apa? Ada orang kan harusnya itu nopo? Oh niat, oh hari ini saya lahir pada hari ini, makanya kemudian apa? Saya tak banyak sedekah. Mungkin itu boleh. Kenapa? Karena Nabi pada hari Senin lahir, beliau puasa pada hari Senin. Kan itu kan? Nah ini kalau kemudian apa? Oh saya tak pingin nolak balak. Caranya apa? Tak bikin yang namanya apa? Bahasanya bubur, nah itu beda lagi. Tapi kalau ngomong, wis pokoknya nek dino Selasa misalnya, saya nggak akan keluar lah. Lapo Selasa ini apa meneh Selasa pon, nah ngoten. Wah ini belai ini kok, nah ngoten niku. Nah itu yang nggak boleh. Karena apa? Nggak ada istilahnya kemudian hari sial itu nggak ada. Tapi Ustaz,
Saya di hari itu loh kesandung watu, ditelai manuk gitu kan. Terus kemudian ono maneh wae. Kalau kita bilang ya jangan disalahkan, itu bukan waktunya. Kadang-kadang kita yang tidak nopo hati-hati wis ngerti ada batu ditobruk ae wong watune ket manduk ngono kan ngoten. Nah itu sing disalahno jare waktunya sih lho ndak ada gitu loh. Nah ini apa? Larangan di dalam mencela waktu. Larangan mencela waktu. Bahkan ada para ulama yang mengatakan apa? Sampai arahnya kepada apa? Ini arahnya kepada sesuatu yang sifatnya kufur. Karena apa? Karena ya bisa dia walaupun tidak iktikad, kalau kita bilang apa? Kufurnya adalah apa? Karena menganggap bahwa Allah membuat waktu kok dibikin jelek. Padahal kan tidak ada. Semua waktu itu baik. Nah, kecuali apa? Hari kiamat. Hari kiamat ya. Kalau hari kiamat pun loh, tidak baiknya kenapa? Tidak baiknya karena sudah tidak ada lagi orang baik pada waktu itu, dan tidak ada yang baik waktu itu. Makanya kiamatnya datang. Kemudian apa berikutnya? Kenapa waktu itu sangat penting? Karena waktu adalah modal. Imam Ghazali mengatakan, "I'lam anna ra'sa malika huwal waqt." Ketahuilah bahwa modal hidupmu itu adalah waktu. Modal hidup kita semuanya adalah waktu. Artinya apa? Seluruh amal soleh, ilmu, ibadah, keberhasilan dunia akhirat hanya bisa diraih dengan memanfaatkan waktu yang benar. Kalau waktunya tidak digunakan dengan baik, maka apa? Maka muncul yang berikutnya di dalam surat Al-Asr adalah jadi orang yang rugi. Nah itu. Ini juga pentingnya waktu. Orang rugi, orang untung nanti adanya adalah apa? Adanya karena pemanfaatan waktunya. Lah kemudian kalau kita bilang, apalagi kenapa kok penting? Nabi mengatakan di dalam hadisnya, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'. Tidaklah dua kaki seseorang itu akan bergerak pada hari kiamat sehingga dia ditanyai tentang 4 hal. Yang pertama adalah apa? An umrihi fima afna. Dari umurnya, untuk apa dia gunakan? Ini tentang umur. Artinya apa? Berhubungan dengan waktu. Umur kita digunakan untuk apa? Kan tadi dibilang ada orang yang kemudian apa? Melakukan naudzubillah min dzalik, maksiat ketika diingatkan engkau ailah. Lah kan kita nggak tahu kapan selesainya umur kita itu. Kapan habisnya umur kita itu. Yang kedua adalah wa an ilmihi fima fa'ala. Tentang ilmunya, apakah yang telah dia lakukan dengan ilmunya itu? Ilmunya itu nafi atau ghairu nafi? Ada orang yang punya ilmu tapi tidak mau sama sekali berbagi ilmu kepada orang lain. Itu banyak juga. Apalagi di zaman sekarang. Kenapa kok zaman sekarang? Mungkin ya kan, ada orang di perusahaan misalnya punya ilmu. Ada orang baru, kinten-kinten dikai ilmune napa mboten? Kalau seperti itu, saya yakin nek dikasih ilmu nih siap-siap aja. Napa? Alasannya adalah kalau saya kasihkan semuanya, lah nanti saya diganti gimana? Nah itu, ya kan? Ini kalau zaman sekarang ya banyak yang kemudian apa? Ilmu ini kadang-kadang nafi atau enggak. Berhubungan dengan apa? Kita sudah dapat ilmu, kira-kira dimanfaatkan atau tidak. Kemudian apa? Wa an malihi min aina tasabahu wa fima anfaqahu. Dan dari hartanya, dari mana dia dapat dan untuk apa? Nah ini pertanyaannya nggak cuma dari untuk apa digunakan hartanya, tapi dari mana dia dapat. Kalau dapatnya dari mencuri, maka kalau dia bertobat kan dikembalikan. Nah kalau dari judi, ya nopo dibalik nonton pundi. Orang judi dapat 1 M terus ngomong tobat ya Allah, ngoten pripun. Nah niki kira-kira uangnya dinapakaken niki 1 M lho.
Hasil dari mana niku? Judi. Haram napa mboten? Haram atau tidak niku? Jelas haram. Nah terus pripun? Dibalekno nek dibalekno ten pundi? Ten bandare, lak seneng tambahan bandare. Duwe modal maneh kan gitu. Kan gitu. Dibalikan kemana? Kalau kita bilang apa? Yang seperti ini, kalau apa? Kalau memang orangnya bertobat, ya udahlah, diberikan di jalan Allah. Lu boleh Ustaz, misalnya untuk pembangunan Masjid Al-Ikhlas, jangan ditolak Pak. Jangan ditolak. Lu tapi itu kan uang hasil judi lu. Kalau ditolak, dia nggak punya tempat untuk ngasih, dibalik nonton gini, bandar malih, bandare tambah gede lah, kan nonton. Ini ku, jangan ditolak. Ya kan? Itu baiknya apa? Para ulama juga apa? Berpendapatnya sama. Kalau ada uang hasil dari apa? Dari haram, boleh nggak sih dia infak? Kan ada koruptor yang bangun masjid lah wonten. Wonten apa mboten? Oh banyak malahan kan itu kan. Lah ya napa niku? Kalau kita bilang, ya orangnya yang salah, bukan masjidnya, gitu loh. Tapi kalau kita lihat kemudian apa? Dia bangun, sudah ada, kemudian apa? Oh, sudah ada yang namanya takmir-takmirnya. Kemudian apa? Kok dia mau nyumbang lagi, saya mau nyumbang lagi. Gimana? Kalau kita sudah tahu benar-benar dia apa? Korupsi. Nah, selama negara nggak ngukum, bagaimana kita? Ya kan? Nah, kan ada orang yang ngomong gini, lapo sih wong-wong sugih kok budal kaji bolak-balik, akeh lho gurung kaji. Kan ngoten. Leres napa mboten? Ya kan umroh kok bolak-balik tiap bulan umroh, lapo sih akeh sing gurung umroh. Kalau kita bilang apa? Daripada dipakai ke Las Vegas judi di sana, daripada ke Makau, daripada ke Thailand, mending mana? Mending kemana? Umroh, haji. Jangan sampai kita salah paham. Kita nggak membenarkan praktek yang namanya apa tadi, korupsi tadi. Tapi kalau kemudian apa, kita nggak tahu asalnya dari mana. Kok sudah dikasih, kita tahu korupsi, ya nggak apa-apa. Kalau hasilnya judi dia ngasih, ya kan, loh ini bandar judi, ya kan, ngasih, ya nggak apa-apa. Kalau kita bilang apa, jangan sampai dia bikin yang namanya tempat judi baru gitu loh. Jangan sampai bikin tempat judi baru, itu bahaya malahan. Ini bahaya. Tapi kalau kita ngomongin orang judi tobat itu nggih koyoke mboten pernah krungu. Masih menang, masih kalah, tasik dereng pernah kepireng kula. Rata-rata apa? Orang judi rata-rata masih kalah, masih menang tetap judi malih kan ngoten. Judi malih itu naudzubillah min dzalik. Itu naudzubillah min dzalik. Kan? Kemudian yang terakhir wa an jismihi fima ablah. Dan dari apa? Badannya digunakan untuk apa? Ini apa? Pertanyaan nanti di akhirat adalah seperti itu. Lah bagaimana kita sekarang? Karena kita tahu pentingnya waktu, bagaimana kita akan memanfaatkan waktu itu dengan baik? Maka jawabannya adalah salah satunya apa yang dikatakan oleh Al-Qur'anul Karim di dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu masing-masing berada dalam kerugian. Maka apa? Di situ ada caranya. Kalau nggak pengen rugi, jawabannya adalah illal ladina amanu, iman, wa amilus sholihat, amal soleh. Nah kalau kita tanya amal soleh itu apa? Amal soleh adalah setiap hal yang diperintahkan oleh Allah itu amal soleh. Segala sesuatu yang harus kita tinggalkan dari apa yang Allah haramkan itu juga adalah amal soleh. Jadi harus ditinggalkan. Kalau kita melakukan amal yang diperintah itu amal soleh. Kalau kita menjauhi yang dilarang itu juga amal soleh. Lalu Ustaz, bagaimana dengan yang sunnah? Yang sunnah nopo berarti? Sunnah itu adalah bonus. Kalau orang melakukan apa yang diperintahkan, menjauhi larangan, disebut orangnya muttaqin. Kalau ditambahi dengan sesuatu yang sunnah, bukan lagi muttaqin, tapi namanya muhsinin. Nah itu, orang-orang yang berbuat baik. Namanya apa? Muhsin. Jadi kalau orang melakukan sesuatu yang diperintah, menjauhi larangan, muttaqin.
Kalau nambahi dengan yang sunnah namanya muhsinin. Nah itu, lah sunnah itu supaya kita levelnya nggak cuman sekedar mutakin, tapi levelnya jadi muhsinin. Seperti itu. Lah kemudian apa? Watawasau bil haq. Yang berikutnya adalah kalau dia sudah beriman, beramal soleh, maka dia akan saling berwasiat di dalam apa? Di dalam kebenaran. Ini juga perlu diingat, benar dan baik niku sama napa mboten? Benar dan baik niku sama napa mboten? Sama napa mboten? Jawabannya adalah tidak. Yang baik itu belum mesti benar, tapi kalau benar itu sudah seharusnya baik. Loh kok gitu? Iya. Ngeten mawon, kalau panjenengan jadi guru, terus kemudian ada 2 murid panjenengan nyetorin hasil ulangannya, dikasihkan sama jenengan. Satunya tulisannya bagusnya luar biasa, tapi isinya salah semua. Yang satunya ternyata nyetorin dengan tulisan ceker MS. Alias nopo? Iki mocone piye? Agak susah bacanya. Tapi jawabannya benar. Pertanyaannya, yang dapat nilai bagus siapa? Yang tulisannya bagus atau yang tulisannya jelek? Yang tulisannya jelek tapi benar. Itu tadi. Gak mungkin kita ngasih nilai kepada apa? Tulisannya bagus tapi dikasih seperti itu. Dan ini apa? Ini seringkali apa? Ada di dalam diri manusia. Saya lupa nama ininya, apa namanya? Ada seorang sosiolog. Bukan Friedrich Nietzsche, siapa namanya? Saya lupa. Itu mengatakan kayak gini. Kalau kita bunuh kecoa dengan bunuh nopo, kupu-kupu, mana yang lebih baik? Halah nopo kok bunuh kecoa luwih apik. Padahal kalau kita bilang yang namanya apa? Loh, tapi kecoa itu kan kotor. Loh, pertanyaan kita, memangnya kupu-kupu itu dulunya bukan ulat? Nah kalau dia ulat artinya apa? Dia juga makan buah-buahan yang kita miliki. Loh kenapa kok kemudian kita menghukumi bahwa yang namanya kecoa itu kalau dibunuh lebih baik daripada bunuh kupu-kupu? Padahal sama-sama membunuh. Leres mboten? Kadang-kadang kita itu sering apa? Membenarkan, menganggap sesuatu itu benar bukan karena kebenarannya, tapi karena nilai estetikanya. Karena kelihatan apik, akhirnya diomongi benar. Oh, ini yang benar. Padahal dia sekedar baik, itu nilai estetika. Tapi kalau benar itu sesuai dengan harusnya kayak gini. Ada orang nyuri, kemudian kita ngomong apa? Loh, kenapa dia mencuri? Ya kan? Kalau kita bilang, loh, karena dia apa? Oh, karena seperti ini. Tetap kalau kita bilang apa? Loh, karena terpaksa. Iya, tapi apakah boleh gitu loh? Tetap aja gitu loh. Tetap aja itu sesuatu yang mencuri, walaupun nanti secara hukuman berbeda kan? Ngerti loh. Tapi perbuatan mencuri tetap sesuatu yang tidak dibenarkan. Itu namanya apa? Itu benar dan baik. La watawasau bil haq itu mengarahkan kita kepada sesuatu yang benar. Lah kalau kita tanya ukurannya dari mana? Ya Al-Qur'an, Sunnah. Kemudian apa? Ijma'ul ulama. Terus kemudian apa? Kalau kemudian kita bilang apa? Nanti paling dasar nanti ada apa? Oh, bagaimana kemudian hukum yang berlaku di masyarakat. Misalnya contoh saja kalau kita bilang nyemir rambut, Pak. Boleh napa mboten? Nah, tapi nek enten moro-moro kemudian kula dateng ten mriki semiran ijo kinten-kinten ya napa? Ya napa? Lah yo kok ustadz ternyata rambutnya semiran ijo kan ngoten kan? Padahal kalau kita bilang boleh apa? Tapi ada adat istiadat yang berlaku yang perlu juga untuk dijunjung. Nah kayak gitu. Ini apa? Nilai. Dari apa? Dari kebenaran itu. Lah kemudian apa? Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Yang terakhir, apa itu bis sabr? Kenapa? Karena orang kalau kita sudah melakukan kebenaran, enggak semua orang suka. Kalau kita berbicara yang benar, enggak semua orang suka.
Karena itu butuh kepada komunitas yang mau untuk mendorong kita kepada kesabaran. Sabar, ayo, tetap ayo, ayo semangat, ayo. Kalau ada orang berbuat baik seringkali ini kan digembosi, kan ngoten nggih? Digembosi. Lapo sing ngono ku? Lah kalau ndak ada yang mendukung, apa yang terjadi? Udah itu mentalitasnya jatuh itu. Makanya ada istilah apa? Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Karena ketika orang berlaku benar, mengatakan kebenaran, maka enggak selalu dia bisa diterima. Dan dia butuh kepada apa? Orang-orang yang juga menjadi apa? Menjadi orang-orang yang mendukung dia, alias menguatkan. Dengan cara apa? Dengan cara kesabaran. Yang berikutnya, cara memanfaatkan waktu adalah apa? Sebagaimana disampaikan dari salah satu ulama, Imam Syafi'i mengatakan, illam tashwal nafsaka bil khairi sagolatka bisyarri. Kalau kalian tidak sibuk menyibukkan dirimu dengan kebaikan, niscaya engkau akan disibukkan dengan keburukan. Apa yang bikin kita itu mikir aneh-aneh? Gara-gara ini apa? Gara-gara gak sibuk mikir sing api-api, ngoten lho. Gampang ngoten. Kan kalau kita bilang ya, banyak ulama-ulama yang saat ini kita kalau kita bilang itu, ya Allah, kok gak ada pegele ya. Pagi di sana, siang di sana, sore di sana, malam di sana. Kadang-kadang kan mikir, delok YouTube kapan, ngoten aja. Lah ngoten dah. Delok YouTube kapan yo? Buka media sosial kapan yo? Isine kemudian apa? Muter aja dalam satu hari. Tidak ada dia punya pikiran untuk apa? Sesuatu yang buruk. Karena apa? Karena sudah sibuk di dalam sesuatu yang baik. Kan? Yang baik. Kemudian apa? Sebagai penutup, ya kan? Masih ada tapi sebagai penutup mawon, permasalahan masa kini itu ada istilahnya brain rot. Ini harusnya ada, ya kan? Brain rot, tahu brain rot nih? Brain itu artinya otak, rot itu artinya busuk, Pak. Otaknya busuk. Ya kan? Brain rot ini adalah istilah yang kalau kemudian kita bilang adalah apa? Cerminan kekhawatiran nyata tentang dampak konsumsi konten daring yang berlebihan. Ya kan? Kalau kita bilang ciri-cirinya apa? Brain rot itu apa? Kalau kita susah konsentrasi, sulit menikmati aktivitas yang kita sukai. Jenengan suka olahraga tapi kok ngene ya? Gitu kan? Kecanduan hiburan digital yang dangkal. Suka lihat short YouTube nih kan, ada short nih. Itu kan anak sekarang itu kan sering. Ya kan? Seperti itu. Lah kalau ditanya penyebabnya apa? Overstimulasi otak. Alias apa? Kalau kita bilang ada efek dopamin. Dopamin itu sesuatu yang bikin kita seneng. Tapi harusnya dopamin itu baru muncul kalau kita menyelesaikan sesuatu. Jenengan bikin kandang, ketika selesai ada rasa puas no mboten? Harusnya seperti itu. Tapi sekarang enggak. Kenapa? Gaya apa gawe kandang? Adanya apa? Wis aku tak ndelok YouTube wong gawe kandang. Sudah apa? Ngerasa satisfying alias merasa seneng. Itu apa? Padahal kita harusnya punya usaha untuk melakukan itu. Akhirnya apa yang terjadi? Ya udah. Apa? Dipenuhi dengan yang namanya dopamin. Mikir susah itu. Jadi kadang-kadang kalau kita ngelihat nggih ngapunten nggih, ada anak-anak zaman sekarang kok gampang sih emosi. Leres napa mboten? Diajak seneng-seneng kok susah. Diajak metu niku lho susah. Leres napa mboten? Salah satunya adalah apa? Karena ini dopaminnya udah numpuk. Terlalu apa? Untuk nyari sesuatu yang sederhana untuk dinikmati itu jadi susah. Nah ini permasalahan pada masa kini. Kontennya nggak bermutu, kurangnya interaksi sosial. Kadang-kadang kali dulure pun mboten kenal ya. Dulure teko di rumah, wis babalah. Kan ngoten. Ini naudzubillah. Kurang tidur dan pola hidup tidak sehat ini sudah kita lihat. Ngopi sampai malam, sampai subuh bahkan kalau dibilang baru kemudian pulang. Ini juga tidak bagus, ya kan? Tidak bagus. Lah ciri-cirinya apa? Merasa bosan.
jika tidak megang HP. Wonten niku. Gak pegang iku rasane kan ngoten niku. Sulit fokus pada pelajaran atau pekerjaan. Kerja iku pingine nang ndi HP kuwi. Kan ngoten niku. Terlalu sering membuka aplikasi hiburan. Ya tadi, YouTube Shorts, Instagram apa itu. Tidak bisa menyelesaikan buku atau video panjang. Ini anak-anak zaman sekarang itu susah. Suruh baca buku, ya Allah. Masya Allah. Jenengan kasih buku satu niku kinten-kinten wong sekarang itu baca saja, baca. Harusnya orang itu bisa 250 kata dalam 1 menitan. Itu sekarang sudah susah. Baca itu bukan cuma baca ngeten gitu, tapi kan bisa menjelaskan lagi. Itu namanya baca. Makanya namanya literasi. Itu anak sekarang agak kesusahan. Terus kemudian apa? Kecanduan konten absurd. Lah, kalau kemudian kita bilang apa? Ini masalah yang mendasar di dalam anak-anak generasi Z. Semakin mereka sering interaksi dengan yang namanya media sosial, dengan HP-nya, semakin banyak waktu yang mereka buang. Yang akhirnya apa? Naudzubillah min dzalik, sampai kemudian apa? Ya tadi, sulit fokus, nggak nikmatin, interaksi sosialnya hilang, itu sangat bahaya. Lah kembali lagi kepada apa? Kepada pentingnya waktu kita sebagai umat Islam, baiknya menyibukkan diri kita di dalam sesuatu yang bermanfaat. Karena tanda baiknya Islamnya seseorang adalah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Dari bagusnya keislaman seseorang itu adalah apa? Meninggalkan sesuatu yang enggak ada gunanya. Nah, sesuatu yang enggak ada gunanya kita buang. Itu sebagai apa? Sebagai tanda keislaman seseorang. Insya Allah ini merupakan kajian kita tentang pentingnya waktu bagi umat Islam. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahi kita umur yang barokah, yang semakin membawa kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa' bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana ja'alna min ahlil Qur'an wahdina bil Qur'an wa nawwir qulubana bil Qur'an. Rabbana ja'alna auladana wa talamidana min ahlil ilmi wa taqwa wal khair wa la taj'alhum min ahli su'i wad dhair. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina fi Palestin wa fi Sudan wa fi Sumatra wa fi kulli makan innaka anta khairun nasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.